Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 118 ayat 22 dan 23 demikian. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara-saudara sekalian, membedakan mana yang penting, yang membangun dan yang bersifat kekal, dengan yang sia-sia, merusak, dan bersifat sementara, bagi orang berdosa seringkali tidak mudah, sebab dosa telah membutakan mata kita, sehingga kita tidak bisa melihat segala sesuatu dengan benar, sebagaimana adanya. Akibatnya, yang penting justru kita buang, dan yang sia-sia kita pelihara. Itulah yang dinubuatkan oleh penulis Mazmur ini tentang Tuhan Yesus. Dia adalah sang batu penjuru, yaitu batu yang paling penting dalam sebuah bangunan, tetapi justru dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nubuat ini digenapi dengan sempurna oleh kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia ditolak dan disalibkan oleh para pemimpin Yahudi, sang tukang-tukang bangunan itu, sebab mata mereka telah dibutakan oleh konsep Mesias yang salah, rasa tidak aman, serta iri hati dan dengki melihat popularitas Tuhan Yesus yang semakin menanjak. Mereka tidak sadar bahwa dengan menyalibkan Tuhan Yesus, sebenarnya mereka sedang menggenapi rancangan Allah bagi keselamatan umat manusia. Sementara mereka yang menolaknya justru binasa di dalam dosa. Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 6 dan 7 berkata, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Saudara, ada di posisi manakah kita? Termasuk orang yang menerima Dia sebagai sang batu penjuru, yang di atasnya kita membangun hidup kita, atau termasuk mereka yang menolak Dia? Mari kita segera mengambil keputusan tegas, sebab keputusan kita bukan hanya menentukan masa depan kekal hidup kita, melainkan juga kualitas hidup kita di dunia ini. Orang yang menjadikan Dia sebagai batu penjuru, hidupnya akan tetap berdiri teguh, bahkan semakin teguh, sekalipun diterpa berbagai macam masalah hidup. Sebaliknya, tanpa Yesus Kristus sebagai batu penjuru, hidup kita pasti rapuh dan mudah hancur oleh berbagai masalah yang pasti akan dialami oleh setiap orang di dunia ini. Jadi, mana yang kita pilih? Amin.